Bismillah, dan malah bersama Kang Mandor. Malam ini kami berangkat dari Pekalongan menuju ke Surabaya guys. Bukan sekedar perjalanan, tapi ada satu tujuan. Temu Mas Andi Rahman dalam acara 20 tahun Andi Rahman Arsitek. Ikuti perjalanan kami berangkat sampai bertemu langsung dengan Mas Andi Rahman di Surabaya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini tim Om Halid akan meluncur ke Surabaya bertemu dengan Mas Andi dalam tema 20 tahun Andi Rahman Arsitek, dan kita seru-seruan, kita ikuti liputan tim Om Halid bersama kru nggak semua juga sih. Nanti kita update perjalanan kita dan keseruan selama di sana. Pantengin terus guys. Sebelum kita berangkat, kita pasang stiker khusus untuk ditempel di mobil kita karena perjalanan kali ini memang spesial. Om Halid goes to Surabaya guys. Bersama Mas Aris sebagai driver kita menuju Surabaya, dan kita berdoa semoga selamat tanpa halangan dan lancar sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wala quwwata illa billahil subhanalladzi sakharna hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati proses perjalanan dan selamat istirahat. Kami sengaja pilih perjalanan malam guys, biar lebih nyaman dan bisa untuk istirahat maksimal. Perjalanan kurang lebih estimasinya sekitar 6 jam guys. Jam 2 pagi kita berhenti di rest area Ngawi. Driver isi amunisi, istirahat sebentar, sekaligus cek kondisi armada. Oh iya, ternyata stiker rombongan yang tadi dipasang nih pada kabur karena memang kurang kenceng mungkin pasangnya ya guys ya. Ya begitulah serunya perjalanan kita reading. Setelah itu lanjut kita menuju ke Sidoarjo untuk sholat subuh, cari sarapan, dan bersiap untuk prepare menuju ke lokasi. Menunya apa hari ini? Kosong. Dan yang paling bikin ngakak, ada salah satu tim kami yang dibawakan bekal sebanyak ini guys sama istrinya. Wah bener-bener deh, perjalanan kali ini memang seru. Pastinya kita tidak lupa dong, kita ngopi-ngopi dulu sembari kita preparing apa-apa saja yang akan kita tanyakan dengan Mas Andi di saat ketemu nanti. Memang area pamerannya yang dipamerkan cukup luas, jadi nanti mohon teman-teman bisa aktif dalam hal-hal terkait pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Oke. Jadi kita kritis aja, nanti tanya tentang misalnya produksinya, terus harganya berapa nih Mas Andi gitu. Terus besi yang layak untuk dipakai. Terus mungkin cat, terus apa, terutama mungkin Mas Romi itu di sini posisinya pasti yang paling banyak ilmunya karena konstruksi soal pembesian roster di fasad. Kayaknya yang udah mau rumah geno, jadi posisinya konstruksinya di sana tuh banyak explore Mas Iwan dan Mas Lukman terkait pembesian horizontal dan vertikalnya. Terus ini hal-hal yang terkait dengan teknis nanti tanyain aja harus sambil jalan, sambil kan mesti Mas Andi kan ngarahin kita kesini dulu, ini cerita kita dengerin, terus kita langsung tanya sampai habis selesai nanti kita akan diajak ke kantornya di Sidoarjo. Kita pulang dari Surabaya ke Sidoarjo 1 jam. Di situ kita ada 4 tempat yang ada kantornya dia tuh di komplek perumahan besar, komplek perumahan elit. Di situ ada 4 karya dia yang bisa jadi referensi yang kita bisa lihat, termasuk masjid Lego lah. Nanti kita sholat duhur mungkin bisa di Lego itu. Kita jamak kosor. Dan semua setelah beres, waktunya lanjut perjalanan menuju venue. Oke, setelah sesampainya di lokasi, karena sebelumnya memang udah ada janjian, kami langsung bertemu dengan Mas Andi. Masya Allah, kami sempat ngobrol sekaligus melihat langsung karya-karya beliau yang sangat-sangat luar biasa. Keren, kalian rugi kalau nggak datang. Banyak banget insight dan ilmu yang kami dapat dari pertemuan kali ini, dan benar-benar pengalaman yang berharga buat kami. Oke, alhamdulillah teman-teman, tim Om Halid udah sampai di tempat pameran 20 tahun Andi Rahman Arsitek, dan Mas Andi udah di dalam. Kita akan masuk dan kita bertemu dan kita akan lihat keseruan bagaimana pameran-pameran atau hasil-hasil karya dari Mas Andi. Barakallahu fikum. Guys. Oke. Ya, ini saya ucapkan terima kasih ya dari Om Halid Pekalongan. Kalau insyaallah tabarakallah, kasih ya, Sandi yang sudah jauh-jauh ke sini ya. Semoga inilah dapat insight ya nanti. Pasti ya, insyaallah sesuatu yang
bisa bermanfaat. positif dan Betul. baik ya buat teman-teman. Dan kita datangin ada tim konstruksi besi kami Mas Andi. Oh ya. Jadi ya, benar-benar ini yang kemarin bikin rumah Geno, ya. Ya. bergenteng-genteng, ya konstruksinya tuh Mas Romi. Nah, terus ini ada Mas Wate interior desain. Ya. Terus ada Mas Mandor, Mas Iwan, teknik sipil kita, Mas Lukman, Masya Allah. Terus Mas sebenarnya ya, Iam, arsitek muda Arsitek, kita. Ini baru lulus. ya. Dulunya tuh anak magang. Saya dengan Mas terinspirasi Mas Andi. Ya. Dari magang-magang anak-anak yang bisa dikurasi. Betul. Dapat tuh dia tuh. Betul. Dapat tuh dia. Dari mana? Lulusan mana lu? Undip. Undi Semarang kayak gitu. Terus ini Mbak Erna dan Mbak Reni jantung kita bersama. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa hidup. Tim keuangan kita itu Mas Andi. Jadi memang kita cariin yang sekiranya memang berhubungan dengan kerjaan mereka yang bisa kita lihat biar ada insight bersama konstruksi, terus diskusi tentang material kayak gitu. Seperti itu ceritanya Mas Andi. Ya inilah luar biasa semangatnya ya, jauh-jauh dari Pekalongan. Ini nih saya ingin tanya Mas Andi terkait 20 tahun Andi Rahman Arsitek ini. Ini kan berarti dari tahun 2007. Ya 2007 ya? 2006 itu Mas Andi kan di ITS pas lulus tahun ya? Saya lulus 2004. Nah ya 2004 terus 2 tahun explore terus 2006-nya ke Andi Rahman Arsitek gitu ya. Jadi saya lulus 2004 sampai 2005 bekerja di beberapa tempat. Terus 2005 mulai merintis studio Andi Rahman Arsitek, baru 2006 mendirikan secara legal ya. Andi Rahman Arsitek. Terhitung itu baru ya, Mas. Keren Mas Allah. yang bikin unik itu menemukan karakter Mas Andi. Kita tuh selalu diskusi ini Mas Andi tuh keunikannya bukan di namanya tapi memang karakter yang membentuk ini tuh Mas Andi banget ya. Itu tuh untuk menemukan itu tuh memang terkonsep dari awal atau ngalir gitu Mas Andi? Tidak sih, jadi mengalir saja. Karena dulu kan saya waktu mendirikan Andi Rahman Arsitek itu kan belum pernah bekerja di perusahaan yang settle ya, perusahaan konsultan yang besar yang settle. Jadi saya merintis itu benar-benar dari nol, dan itu waktu itu ya saya mikirnya saya sambil belajar sambil jalan sambil belajar lah gitu ya. Di awal itu maka 5 tahun pertama saya nggak sempat mikir visi arsitektur tentang bagaimana signature kantor kita atau branding kita. Karena 5 tahun pertama itu fokus untuk survive. Survive perusahaan. Survive dulu ya. Betul. Baru setelah 5 tahun kedua itu mulai mikir ya. Tapi mikirnya pun juga alami saja sih, organik aja. Jadi pelan-pelan lah dalam proses 5 tahun itu sampai akhirnya di 2014 baru kita mulai berani atau memutuskan untuk mengubah arah arsitektur kita. 2014 itu akhirnya kita memutuskan untuk fokus pada craftsmanship dan mengeksplorasi material lokal. Yang Mas Andi sering bilang bahwa di mengoptimalkan potensi yang ada di lokal itu ya. Dan itu kan itu sebetulnya juga melalui penelusuran kami terhadap praktek nenek moyang kita ya, praktek arsitektur nenek moyang kita. Jadi saya melihat karena kondisi geografis, kondisi iklim, macam-macam itu, sehingga akhirnya yang saya lihat ya, saya amati praktek mengeksplorasi material lokal dan craftsmanship itu menjadi kekuatan arsitektur yang berkembang di Nusantara yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi kita tinggal meneruskan aja sih. Tapi sepeka itu ya Mas Andi, keren loh. Ya itu proses tadi awalnya ya asik banget tuh sampai keren pelan-pelan gitu. Guys, seru banget kisah dari Andi Rahman Arsitek ini, dan untuk cerita lengkapnya tonton YouTube Om Halid.